Terima kasih Reza. Ya. Oke Pak Zulhar Fandi, silakan memperkenalkan diri. Ya, makasih Bu. Mohon izin. Nama saya Zulhar Fandi, ROLI Bu. Biasa dipanggil Fandi. Saya ditempatkan di instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jabatan saya sebagai analis lahan pertanian, Bu. Ya, makasih, Bu. Oke, terima kasih. Aslinya dari Buol, Pak Fandi? Asli dari Gorontalo, Bu, tapi sudah lama tinggal di Gorontalo, Palu. ya. Oke, oh berarti dari Palu ya? Ya, Bu. Zulhar Fandi Olii. Saya punya teman namanya Idris Olii, kenal? Dulu Kurang kenal. kenal, tidak? Tidak, Bu. Banyak sekali Banyak Oli, ya, Bu. banyak Olii ya, banyak Olii. Oke, ada Idris Olii, kemudian ada teman di tenaga kerja juga Olii. Oke, terima kasih Pak Zulhar Fandi, analis lahan pertanian ya, Ya, yang dianalis lahannya. Oke, baik, terima kasih Pak Zulhar Fandi. Selanjutnya Pak Parno Bahtiar. Siap Bu, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Parno Bahtiar, biasa dipanggil Rano. Jabatan ahli pertama auditor, instansi Inspektorat. Ya, terima kasih Bu. Oke, Pak Parno, Pak Rano ya, Pak Rano Karno. Pak Rano, asli dari Buol? Ya, asli Buol Bu. Asli Buol. Oke, baik. Jadi periksa baik-baik ya, Pak. Siap, Bu. Semua Siap. diaudit baik-baik supaya dananya itu betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat. Siap. Oke, terima kasih Pak Parno, Pak Rano ya. Selanjutnya Pak Armansyah. Ya, terima kasih Bu. Di sini Bu, perkenalkan Bu, nama saya Armansyah. Ya, instansi di Dinas Perikanan. Kalau untuk jabatan di pertama pengendalian hama penyakit ikan. Ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Pak Armansyah asli Buol juga? Asli Palu. Oh, Palu. Jadi di Palu, kemudian Pak Armansyah di Buol. Sudah berkeluarga Pak Armansyah? Alhamdulillah sudah Bu. Sudah. Jadi istri di mana ini Pak? Istri ada di Buol, keluarga sudah di Buol. Buol. Oke, alhamdulillah sama-sama di Buol. Baik, terima kasih Pak Armansyah. Selanjutnya Ibu Karmila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Karmila. Saya ditempatkan di SDN 17 Bukal. Jabatan ahli pertama guru kelas. Saya asli Buol, Bu. Guru kelas ya. Oke, Ibu Karmila orang Buol. Ya, SDN 17 Bukal. Bukal ya. Oke, guru kelas. Guru kelas berapa Ibu? Sekarang di guru kelas 1, Bu. Kelas 1. Oh iya, Ibu. Tuntaskan kelas 1 supaya pintar membaca semua, Bu ya. Jangan sampai sudah di kelas tinggi belum bisa membaca. Banyak kasus ya, sudah kelas tinggi belum bisa membaca. Kemudian Ibu di kelas 1, begitu naik kelas 2 semua sudah lancar membaca. Oke, terima kasih Ibu Karmila. Selanjutnya Ibu Syarifah Aulia. Syarifah Aulia. Ya, terima kasih Bu. Izin Bu, perkenalkan nama saya Syarifah Aulia, biasa dipanggil Aulia. Tempat kerja di SDN 4 Dekat, ahli pertama guru kelas. Guru kelas berapa Ibu Syarifah? Kelas 4. Kelas 4 ya. Oke, kelas tinggi sudah. Oke, Ibu asli Buol. Iya, asli Buol. Oke, mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih Ibu Syarifah. Selanjutnya Ibu Musdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu. Perkenalkan, saya Musdalifah, jabatan analis kesehatan ikan dan lingkungan, instansi Dinas Perikanan. Kalau saya asalnya dari Makassar, Bu. Makassar, jauh dari Makassar ke Buol.
Sudah lama di Buol Iya, atau Bu. sudah lama di Buol? Belum terlalu lama, Bu. Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Ikut suami ke Oh, ikut Iya, suami. ikut suami ke sini. Oke, Iya, berarti Bu. semakin betah ya. Oke, terima kasih Ibu Musdalifah. Selanjutnya Terima kasih, Ibu, Bu. ya, Ibu Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fatma. Instansi di SMP 1 Gadung, jabatan sebagai ahli pertama guru matematika, asal Buol. Buol ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fatma. Selanjutnya Pak Samsul Bahri. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, biasa dipanggil Hari, asal instansi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, jabatan ahli pertama penata ruang, asal Toli-Toli. Oke. Sudah lama di Buol Pak atau tiap hari pulang balik Toli-Toli Buol ini? Baru ini di Buol, Bu. Nanti saya. Kalau pulang balik Sejak ada tidak. penempatan. Ya, sejak penempatan di Buol, Saudara. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul Bahri. Tidak jauh ya ke Toli-Toli. Iya, Bu. Oke, selanjutnya Ibu Salvia Wahyunianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Wahyunianti, instansi SDN 18 Pokat, jabatan ahli pertama guru kelas, asal Makassar. Salvia, kelas berapa? Guru kelas berapa? Kelas 1, Ibu. Kelas 1. Aduh, sama seperti Ibu Carmila ya. Jadi tuntaskan kelas 1 sudah harus bisa membaca ketika naik kelas 2. Supaya kasus yang itu tidak ada lagi ya, sudah di kelas tinggi sebelum bisa membaca. Oke, Ibu Salvia, terima kasih. Selanjutnya terakhir Pak Andi Mahardika. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Andi Mahardika, biasa dipanggil Andi. Unit kerja saya di Dinas Lingkungan Hidup, asal dari. Halo? Halo, Pak Andi? kedengaran, Bu? Terdengar, Bu? Ya, oke. Ya. Lanjutkan, ulang lagi Pak, boleh, saya tidak dengar tadi yang terakhir. Unit kerja saya di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, jabatan? Ahli pertama pengendali ekosistem hutan, Bu. Pengendali ekosistem hutan. Oke, baik, terima Saudara. kasih. Terakhir, ya, saya menyapa Ibu Iva dari Buol. Mana Ibu Iva ini? Ibu Iva. Oke, monitor saja ya. Dan terakhir Reza. Sehat-sehat Reza. Sudah lari juga Reza. Baik, Bapak Ibu. Kita hari ini materinya adalah coaching agenda. Jadi saya ingin kita akan mengulas kembali semua materi ya. Jadi agenda 1, 2, dan 3 yang sudah Bapak Ibu lewati kemarin. Jadi saya ingin mengetahui seberapa dalam Bapak Ibu memahami tentang agenda 1, 2, dan 3. Ya, jadi silahkan mempersiapkan diri. Sekarang kita bahas dulu agenda 1. Ya, agenda 1. Apa, mengapa, bagaimana, dan apa itu agenda 1. Silakan mempersiapkan, mungkin merangkai jawaban untuk merangkai penjelasan gitu tentang agenda 1. Jadi apa yang Bapak Ibu pahami tentang agenda 1. Yang sudah siap raise hand ya, supaya saya lihat di layar nanti siapa yang akan saya tunjuk untuk berbicara duluan. Oke, saya tunggu raise hand dari Bapak Ibu semua.
Reza, bagus jaringanmu. Bagus, Bu. Bagus. Saya punya kayaknya tidak bagus ini. Ibu di mana, Bu? Tiga. Oh, di rumah? Kayaknya tidak bagus jaringan. Di rumah. Oh, pakai M3, Bu, supaya bagus. Iya. Nanti beli lagi berarti M3 ini. Iya, murah, Bu. Dia 100.000 dapat 80 giga. Wow. Puas pakai 1 bulan. Dan bagus di sini. M3 ya? M3, Bu, M3. Indosat, Indosat. M3. Iya. M3 atau M4. Oke. Oke, silakan Pak Andi Mahardika. Apa yang sudah Bapak pahami tentang agenda 1? Silakan. Baik, terima kasih Bu. Di agenda 1 ini terdiri dari tiga nilai dasar, yaitu wawasan kebangsaan, kesiapsiagaan bela negara, terus di agenda 1 ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui atau memahami sikap perilaku bela negara itu tersendiri, Bu. Jadi di sini pelajari perihal isu-isu yang terjadi di tempat kerja kita atau isu-isu global yang terjadi. Kemudian kita analisa, kemudian kita pahami dan juga mencarikan solusi dari permasalahan itu sendiri, solusi dari isu-isu tersebut. Terima kasih. Sudah, Pak Andi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan melengkapi Pak Samsul Bahri apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andi. Ya, siap, Bu. Jadi pada agenda 1 ini kita mempelajari pertama itu wawasan kebangsaan, di mana kita diperkenalkan dari teori, kemudian sejarah kebangkitan bangsa, kemudian mengenai masalah regulasinya. Seperti itu. Kemudian ada isu kontemporer. Jadi di agenda isu kontemporer ini kita diajari mengenai masalah menemukan isu yang aktual dan strategis. Kemudian di agenda kesiapsiagaan bela negara, di sini kita diajarkan masalah etika dan etiket dalam kehidupan atau dalam kegiatan bekerja di lingkungan kerja nanti, seperti itu. Ya. Oke. Siapa ini pemegang agenda 1 siapa ya? Pak Bahrul. Pak Bahrul. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Samsul. Selanjutnya Pak Rano Abadjar. Ya, siap Bu. Saya akan mengulas sedikit tentang materi-materi yang telah kita terima dari agenda 1, yaitu perilaku bela negara, yang di sini terdiri dari 3 modul. Yang pertama, agenda wawasan kebangsaan, di mana kita bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa atau menjaga nilai-nilai kemerdekaan dari bangsa ini. Dari beberapa indikator juga dijelaskan kemarin, dilihat dari lingkungan geografis, masyarakat, sehingga membentuk satu bangsa. Kemudian untuk modul yang kedua, yaitu analisis isu kontemporer, di mana teori-teori yang disampaikan adalah membahas tentang isu-isu yang hangat dibicarakan di masyarakat, dan isu-isu itu dinilai
betul-betul berdampak apabila tidak diselesaikan. Dan diharapkan untuk kita sebagai peserta Latsar dapat menyelesaikan isu tersebut dengan inovasi-inovasi kita, tidak dengan menggunakan cara-cara yang sudah ada. Kemudian agenda modul ketiga yaitu agenda kesiapsiagaan bela negara, di mana menuntut kita sebagai generasi penerus bangsa untuk senantiasa menjaga atau memberikan atau menghargai jasa-jasa yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia dari titik awal dengan cara-cara tersendiri. Di sini ada disebutkan beberapa indikator yang mudah yang kita bisa laksanakan di lingkungan kerja kita, khususnya kita sebagai ASN, yaitu dengan cara memberikan pelayanan publik yang baik dan hal-hal lain yang berkaitan dengan profesi kita. Ya, mungkin sekian Bu yang saya bisa dapat jelaskan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Rano. Selanjutnya Pak Julhar Fandi. Pak Fandi, silakan. Ya Bu, makasih. Menambahkan, ya, melengkapi ya. Ya, di agenda 1 ini dia judulnya yaitu sikap perilaku bela negara. Terdiri dari 3 modul. 3 modul pembelajaran. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Kemudian dan nilai bela negara. Kemudian yang kedua itu analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga itu kesiapsiagaan bela negara. Di modul wawasan kebangsaan kita dikenalkan kembali tentang wawasan kita tentang kebangsaan. Sebenarnya di sekolah-sekolah sebelumnya kita sudah pernah dikenalkan tentang wawasan kebangsaan, tapi di sini kita dituntut untuk lebih memantapkan lagi wawasan kebangsaan. Kemudian juga dituntut untuk mengembangkan kesadaran bela negara, dan kita di sini diajarkan untuk mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Kemudian di modul yang kedua yaitu analisis isu kontemporer. Di sini kita diajarkan untuk mengenali isu kontemporer, yaitu isu yang aktual, yang bisa juga isu yang sudah lama terjadi, maksudnya isu yang sudah lama tapi itu masih terus berlangsung. Jadi kemarin sempat dibahas isu itu bisa dinilai dari 3. Yang pertama yaitu yang sedang terjadi, kemudian pernah terjadi, dan berpotensi untuk terjadi. Nah, itu diajarkan untuk kita mengenalinya. Dan kemudian kita bawa ke lingkungan pekerjaan kita. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian yang terakhir yaitu modul kesiapsiagaan bela negara. Itu kita di sini diadakan sebagai ASN untuk mempunyai kesiapsiagaan bela negara. Ya, itu dari segi jasmani, kemudian dari segi jasmani fisik, kemudian juga dari segi mental, kejiwaan kita untuk selalu dalam keadaan siap, dalam keadaan sehat. Seperti itu, Bu, yang saya paham. Ya, makasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Julhar Fandi. Selanjutnya Armansyah. Menambahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada agenda 1 itu kita mempelajari yang pertama itu mengenai wawasan kebangsaan, di mana wawasan kebangsaan ini kita diperkenalkan kembali sejarah-sejarah untuk Indonesia itu merdeka dari pembentukan organisasi pertama itu Budi Utomo didirikan, kemudian berlanjut beberapa organisasi sehingga terbentuklah kemerdekaan Indonesia ini, dan beberapa sejarah penting yaitu kayak seperti Sumpah Pemuda, yang dimana situ sudah terbentuk bahasa Indonesia, dan berlanjut lagi sampai pada proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri, sehingga kita mengenali dan memahami
bagaimana Indonesia ini saya ingin menunjukkan rasa cinta pada diri sendiri untuk bangsa kita. Kemudian lanjut ke materi kedua, yaitu analisis isu kontemporer, mana kita di sini diberikan pembelajaran mengenal isu-isu yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, yang dapat menimbulkan kerugian negara atau dapat menimbulkan kerugian instansi untuk diri kita sendiri. Kemudian kita bawa ke lingkungan kerja, bagaimana caranya kita menganalisis, bagaimana caranya kita menyelesaikannya. Kemudian untuk masuk ke agenda ketiga, yaitu kesiapsiapan bela negara. Nah, di mana kita di sini dibekali pembuatan atau beberapa indikator kesiapsiapan bela negara. Di sini kita diajari nilai-nilai dasar bela negara, di antaranya ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan terakhir itu kemampuan awal bela negara. Yang kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak Armansyah. Selanjutnya, Ibu Karmila menambahkan. Ya, terima kasih. Ya, di agenda 1 itu ada 3 modul. Pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian di analisis isu kontemporer itu menyimpulkan isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu dengan cara modern. Kemudian ada ketiga modul kesiapan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS adalah kesiapsiagaan untuk mengabdikan diri secara total kepada negara dan bangsa, dan kesiapsiagaan untuk menghadapi berbagai ancaman yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu, Bu. Oke, terima kasih Ibu Karmila. Selanjutnya Ibu Saripah Aulia menambahkan dan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh teman-temannya. Silakan, Saripah. Ibu, kesempatannya. Seperti yang dikatakan teman-teman sebelumnya, bahwa di agenda 1 itu ada tiga pembelajaran. Yang pertama, bela negara, ya, wawasan kebangsaan dan bela negara. Di pembelajaran ini kita itu peserta diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kita dan wawasan tentang landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, terus memahami nilai-nilai dasar bela negara. Kemudian di pembelajaran 2-nya itu analisis kontemporer, peserta juga diharapkan dapat mempunyai kemampuan untuk memahami konsepsi perubahan lingkungan di sekitar melalui isu-isu kontemporer sebagai wawasan kita sebagai PNS, dengan menyadari pentingnya menyadari pentingnya PNS. Mohon maaf Ibu, saya ulang, di analisis isu kontemporer ini kita dibekali kemampuan untuk memahami isu-isu strategis yang ada di lingkungan kita dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi isu tersebut. Untuk di kesiapsiagaan bela negara itu peserta juga
dapat memahami kerangka dasar bela negara untuk menyusun rencana aksi bela negara dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara untuk diterapkan di kegiatan kita sehari-hari. Karena di kesiapsiagaan bela negara itu kita dibekali pembelajaran sikap perilaku bela negara, tata upacara sipil, dan keprotokolan. Terima kasih. Baik, terima kasih Syarifah Aulia. Selanjutnya Ibu Musdalifah. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Di sini agenda 1 itu mencakup 3 modul, yaitu wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan kesejahteraan negara. Wawasan kebangsaan di sini menceritakan tentang mendalami tentang sejarah dalam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terus isu-isu kontemporer di sini kita diajarkan masalah isu-isu kontemporer, yaitu isu yang ada sewaktu-waktu atau isu yang sedang tren di masyarakat. Yaitu kita diajarkan di sini untuk ikut bertanggung jawab terhadap isu-isu yang ada di lingkungan tempat kerja. Terus dalam isu-isu kontemporer ini ada metode-metode yang diajarkan untuk bisa di sini kita diajarkan tentang isu-isu strategis yang ada di lingkungan kerja, dan serta kita dibekali bagaimana kita bisa menyelesaikan isu-isu yang ada di tempat tersebut dengan memakai ada analis APKL yang OSG. Terus yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara, yaitu kesiapan untuk mengabdi diri secara total kepada bangsa dan negara, dan kesiapsiagaan untuk menghadapi berbagai macam ancaman multidimensional yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Di sini kesiapsiagaan bela negara ada indikator cinta tanah air. Cinta tanah air seperti mencintai dan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Terus sadar berbangsa dan negara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Saya kira cuma itu, Bu. Terima kasih Ibu Musdalifah. Selanjutnya Ibu Fatma. Bismillahirrahmanirrahim. Pada agenda 1 kita belajar tentang sikap perilaku bela negara yang diberikan oleh Pak Bahrun. Di sini kita belajar 3 modul. Pertama tentang wawasan kebangsaan, yaitu pandangan kita sebagai warga Indonesia mengenai bagaimana peran diri maupun lingkungan kita, terkhusus mengenai penyelenggaraan pemerintah, penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Kemudian yang kedua tentang isu kontemporer, tentang isu-isu yang terjadi saat ini, yang sedang trending saat ini. Di sini kita belajar mencari solusi, kira-kira apa solusi dari setiap isu atau setiap permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga tentang kesiapan bela negara. Di sini tentang bagaimana peran kita sebagai calon aparatur sipil negara untuk mempersiapkan diri, mengabdikan secara total kepada bangsa dan negara. Juga untuk mempersiapkan diri menghadapi segala ancaman yang ada. Itu saja, Bu. Oke, baik, terima kasih Fatma. Selanjutnya Ibu Salvia. Terakhir ya. Ya, kita
telah belajar di agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara. Ada 3 modul yang kita telah pelajari. Yang pertama itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu kita diajarkan untuk mengetahui bagaimana perjuangan penduduk untuk meraih kemerdekaan, tentang Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Modul kedua, analisis isu kontemporer, kita diajarkan untuk mengidentifikasi isu-isu yang terjadi di lingkungan kerja kita. Dan di modul ketiga ada kesiapsiagaan bela negara. Di kesiapsiagaan bela negara ada nilai-nilai dasar yang perlu kita terapkan dalam pekerjaan kita. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. 3, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5, memiliki kemampuan awal bela negara. 6, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sudah menyampaikan semua apa yang sudah dapat di agenda 1 gitu ya. Jadi saya ingin tanya, ada keterkaitan antara setiap mata pelatihan itu di agenda 1 ini? Ada enggak keterkaitan materi 1 dan satunya lagi? Ada 3 materi tadi ya sudah disampaikan. Agenda 1 terdiri dari wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kemudian adalah kesiapsiagaan bela negara. Ada enggak keterkaitan dari modul 1, 2, dan 3? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Oke, apa keterkaitannya? Bagaimana keterkaitannya? Bagaimana keterkaitan tiap mata pelatihan di agenda 1? Ya, Pak Andi, silakan. Izin, Bu. Ya. Keterkaitannya antara ketiga modul ini, pertama itu kan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai ASN itu wajib mengetahui dan memahami sejarah yang terjadi dari kemerdekaan, dari sebelum memperoleh kemerdekaan sampai dengan saat sekarang ini. Sebagai warga Indonesia, warga negara yang baik, wajib memahami, apalagi sebagai ASN. Kemudian dari masalah-masalah yang terjadi dari dulu sampai sekarang itu kita analisa dan kita bahas di isu kontemporer. Di isu kontemporer ini kita menganalisanya, membahas, kemudian mencarikan solusi atau gagasan menyelesaikan isu-isu tersebut. Nah, kaitannya dengan kesiapsiagaan bela negara, Bu, dengan dua modul yang tadi itu, kita perlu tahu, paham caranya membela negara bagi ASN, bagi PNS sendiri, sebelum kita bisa menganalisa atau mencarikan solusinya. Kita bisa mencintai, kita bisa memahami itu kalau kita sudah paham perihal sikap perilaku bela negara atau di modul kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Karno Abatiar. Ya, masih terkait dengan keterkaitan. Ya, keterkaitan antara 3 modul sikap dan perilaku bela negara di sini. Untuk modul 1 yaitu wawasan kebangsaan. Di sini di mana kita telah mengenali perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan bangsa Indonesia, dan setelah itu ini tidak lepas dari semua masalah. Kadang timbul masalah-masalah yang terjadi baik dari luar ataupun dari dalam bangsa itu sendiri. Dari sini kita akan menganalisa di dalam bentuk isu dari masalah-masalah yang terjadi, dianalisa dalam bentuk isu, dan kita akan angkat isu itu dan kita akan carikan solusinya. Isu-isu ini
sesuai dengan penjelasan kemarin, isu ini berpotensi akan terjadi dan belum sudah terjadi dan sementara terjadi. Dari kedua modul ini keterkaitan dengan agenda modul ketiga itu yaitu kesiapsiagaan bela negara, di mana dari dua modul sebelumnya di sini di modul ketiga ini kita mengimplementasikan dari dua analisa dari modul 1 ke modul 2. Di sini kita implementasikan apa yang harus kita laksanakan atau untuk menyelesaikan masalah dari modul 1 ke modul 2 itu, bagaimana cara-cara kita untuk menyelesaikan isu yang diangkat dari modul 1 untuk kita implementasikan di kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, khusus sebagai kita ASN, minimal dalam lingkungan kerja kita yang berpotensi untuk memberikan sebuah solusi agar isu-isu tersebut dapat diselesaikan. Ya, kira-kira demikian, Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Rano. Ya, jadi agenda 1 itu kita dibuka dengan wawasan kebangsaan. Bagi dibuka bagaimana pemahaman kita tentang Indonesia. Jadi di mana di situ ada Indonesia punya konsensus dasar ya, satu konsensus bahwa kita berdasarkan Pancasila. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, ada NKRI harga mati dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita pahami dulu siapa itu Indonesia. Jadi kita pahami siapa Indonesia, bagaimana sejarahnya, apa yang ada hari ini, dan kemudian yang apa yang kira-kira akan terjadi di masa depan. Itu pemahaman kita. Dibuka dulu wawasan kita terhadap bangsa dan negara ini. Kemudian setelah itu di situ juga ada muncul nilai-nilai dasar bela negara. Gitu ya. Kita tahu ternyata di samping berbagai kekuatan atau apa yang dimiliki oleh Indonesia, di mana ada wilayahnya, kemudian ada bagaimana penduduknya dan bagaimana sumber dayanya. Kemudian di situ juga banyak masalah. Ternyata banyak masalah ya, banyak ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu yang kita buka dulu, kemudian jadi itu kan berdasarkan analisis. Ternyata di Indonesia di samping kekayaan, di samping ya sumber daya alamnya, kemudian penduduknya, wilayahnya, itu ternyata banyak sekali itu adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keberlangsungannya. Jadi itu kita bisa dianalisis, menganalisis ya. Ada identifikasi isu, kemudian setelah diidentifikasi, divalidasi, gitu kan. Setelah divalidasi baru dianalisis apa penyebabnya, itu ya di isu kontemporer. Jadi itu setelah dianalisis kemudian kita tahu apa yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita sudah tahu apa yang kita lakukan, itu inovasi sudah ya. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk mencegah ataupun untuk apa yang sudah terjadi kita tumpas itu. Jadi itu analisis itu kontemporer. Kemudian ketika kita sudah tahu permasalahan yang ada di Indonesia, ada berbagai isu yang ada, maka kita harus selalu dalam keadaan siap siaga untuk membela ya keberlangsungan bangsa dan negara. Jadi itu satu kesatuan. Bagaimana kita siap siaga? Jadi dari kesehatan fisik, mental, kemudian kita harus memiliki kewaspadaan dini dan kita harus membangun kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan berbagai masalah, untuk mengantisipasi masalah-masalah yang ada agar tidak muncul lagi atau agar segera terselesaikan. Itu rangkaian dari agenda 1 dari 3 mata pelatihan. Itu ya. Jadi di agenda 4 ini nanti Bapak Ibu akan menuangkan semua itu teori-teori yang sudah didapat di dalam agenda 1 yang akan dituangkan dalam rancangan aktualisasi. Jadi rancangan aktualisasi diawali dengan menganalisis isu-isu yang ada di instansi. Ya, sebagai ASN kita harus memahami. Jadi kalau yang wawasan kebangsaan itu berbangsa dan bernegara, nanti kita di dalam latar ini dalam skop yang sempit yaitu tugas dan fungsi Bapak Ibu. Jadi kita melihat, kita men-scan ya, mengidentifikasi masalah-masalah yang kalau luasnya adalah di instansi, kemudian yang disempitnya adalah tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu. Jadi teori dari analisis isu kontemporer akan Bapak Ibu tuangkan di dalam membuat rancangan aktualisasi. Jadi ada keterkaitan agenda 1, 2, 3, dan 4 ada ada keterkaitan
kemudian di tiap mata pelatihan di dalam agenda itu ada keterkaitan. Jadi tadi itu ya, jadi ketika kita sudah paham Indonesia, ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguannya, kemudian kita bisa menganalisis itu, kemudian kita tahu penyebab-penyebabnya, sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan. Ketika kita ingin menyelesaikan masalah itu, kita tahu bersama dengan siapa. Itu ya, jadi ketika kita paham bahwa Indonesia menghadapi begitu banyak masalah, maka kita harus siap siaga ya untuk membela. Jadi ada 5 nilai dasar dari bela negara yang Bapak Ibu tentu sudah paham semua gitu. Jadi itu, kemudian sebagai PNS skop yang kecil kita tahu juga apa yang ada di instansi kita, di tugas pokok fungsi kita. Bagaimana kita mengaktualisasikan nilai dasar bela negara adalah bagaimana nanti ketika Bapak Ibu menuangkan ide-ide, berarti di situ harus ada nilai ya aneka. Wah, ini berarti sudah satu rangkaian dengan tiap agenda. Jadi kalau dirangkaikan begitu semua keterkaitannya ada. Jadi untuk agenda 1 saling keterkaitannya sudah jelas. Jadi ketika kita paham dengan ATHG ya yang ada di Indonesia, maka kita harus selalu bersiap siaga. Kita kondisinya harus siap. Bagaimana supaya kondisi siap? Kita harus makan makanan yang sehat, yang ini ya, yang kalau di ahli gizi mengatakan yang seimbang. Kemudian kita harus menjaga kesehatan fisik kita dengan selalu olahraga. Kemudian dengan ada 6 modal insani gitu ya, ada intelektual, emosional, kemudian itu dibungkus dengan spiritual. Jadi kita harus selalu mengingat kepada Tuhan. Kita seimbangkan antara dunia dan akhirat. Jadi keterkaitannya luar biasa, ini agenda 1 gitu ya, sehingga Bapak Ibu kemudian paham di kesiapsiagaan bela negara itu Bapak Ibu harus sehat jasmani dan rohani, kemudian kita punya kemampuan untuk waspada ya, kewaspadaan dini. Misalnya supaya ada banyak narkoba itu tidak masuk ke lingkungan instansi atau ke sekolah, itu apa yang harus kita lakukan, bekerja sama dengan siapa ya, jadi ada tim efektif gitu, bagaimana membangun tim, kemudian jadi tim-tim itu apa yang harus dilakukan gitu, jadi kita paham sekali. Jadi itu keterkaitan tiap agenda itu ya. Jadi ada kemudian yang nanti Bapak Ibu akan tuangkan di bagaimana menganalisis, itu dituangkan di dalam merancang rancangan aktualisasi. Jadi ini nanti rancangan aktualisasi nanti adalah bagaimana teori yang Bapak Ibu sudah dapat di tiap agenda itu akan diimplementasikan, diterapkan. Itu, jadi ini adalah agenda 1. Kita masih ada 2 agenda nih yang akan kita bahas ini ya. Jadi itu agenda 1. Kita sudah bungkus, ada keterkaitan di tiap mata pelatihan di agenda 1. Saling terkait sekali ya. Oke, baik, selanjutnya saya ingin mendengarkan bagaimana pemahaman Bapak Ibu terhadap agenda 2. Agenda 2. Agenda 2 siapa fasilitatornya ya? Siapa yang menemani Bapak Ibu di agenda 2? Ibu Dewi, Bu. Ibu Dewi ya. Ini Putu. Oke. Baik. Apa Bapak Ibu yang sudah pahami tentang agenda 2? Siapa yang mau raise hand duluan? Silakan Pak Armansyah. Ya, terima kasih Bu. Itu kita berikan pembelajaran mengenai nilai aneka. 5 modul mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai-nilai ini kita diharapkan dapat menerapkan di lingkungan kerja kita masing-masing sehingga menciptakan pelayanan publik yang bermutu, menghasilkan kualitas produk yang maksimal. Dan dalam nilai-nilai aneka ini ada beberapa indikator yang wajib kita terapkan, seperti akuntabilitas, itu ada dalamnya itu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, kepercayaan. Jadi yang kedua ada nasionalisme. Nasionalisme ini kita terapkan itu nilai ketuhanan, dalamnya kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lalu di etika publik, dalam melayani publik itu kita dituntut untuk jujur,
tidak membeda-bedakan, negatif, terbuka, tulus, sopan, dan transparansi. Kalau untuk komitmen mutu ini kita diharapkan itu setiap perlakuan atau tindakan itu dalamnya mengandung nilai efektif, efisien, menghasilkan inovatif, dan tetap berorientasi pada hasil atau berorientasi pada mutu. Kemudian di anti korupsi di situ ada nilai indikator dalamnya itu tanggung jawab, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, dan berani. Mungkin itu. Ada 9 ya. Ada 9 kalau nilai ini ya. Lengkap Pak, kasih lengkap ya. Oke, silakan menambahkan Pak Andi Mahardika tentang nilai-nilai dasar. Ya Bu, untuk nilai dasar PNS sendiri, saya hanya menambahkan yang disebutkan oleh Pak Arman. Itu nilai dasar Aneka ini selain kita tahu, kita paham, juga harus kita aktualisasikan sebagai satu kesatuan dalam kehidupan kita atau dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nilai-nilai tersebut, akuntabilitas itu lebih kepada tanggung jawab kita terhadap kerjaan kita. Kemudian nasionalisme itu lebih ke rasa kebanggaan dan rasa persatuan kita berlandaskan Pancasila dalam kerjaan kita sehari-hari. Kemudian etika publik, dalam etika publik itu kita mengaktualisasikannya sebagaimana kita sebagai pelayan publik. Publik adalah satu bagian atau satu kelompok yang kita layani. Kita sebagai pelayannya. Kemudian kaitannya juga dengan komitmen mutu. Nah, sebagai pelayan publik juga harus mengedepankan mutu, berkomitmen kepada mutu. Artinya tidak bisa sembarangan dan tidak bisa asal-asalan juga kita menyajikan pelayanan tersebut. Kemudian anti korupsi, dalam modul anti korupsi itu kita untuk jujur, berani, dan tidak merugikan bangsa dan negara. Oke, selanjutnya Pak Samsul Bahri. Ya Bu, terima kasih. Saya menambahkan mengenai masalah nilai atau indikator dari nilai Aneka itu sendiri, mulai dari Aneka, dari akuntabilitas, yaitu indikatornya adalah keadilan, integritas, konsistensi, jujur, kejelasan, dan tanggung jawab. Kemudian ada indikator dari nasionalisme, yaitu pertama itu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini dari nilai Pancasila untuk nasionalisme. Kemudian etika publik, indikatornya terbuka, hormat, sopan santun, jujur, adil, dan tulus. Kemudian ada komitmen mutu, indikatornya efektif, efisien, inovatif, dan mutu. Kemudian ada anti korupsi, ini ada 9. Pertama, jujur, berani, disiplin, mandiri, peduli, kerja keras, tanggung jawab, adil, dan sederhana. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Samsul. Selanjutnya Pak Julhar Fandi melengkapi. Ya Bu, makasih Bu. Ya, di agenda 2 ini yaitu nilai-nilai dasar PNS, kita diajari untuk bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Aneka dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam tupoksi pekerjaan kita. Jadi sebelumnya sudah jelaskan teman-teman saya bagaimana ada indikator-indikator dari nilai-nilai Aneka tadi itu, dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kemudian setelah kita telusuri daripada indikatornya, kita disuruh untuk mendeskripsikan. Setelah kita deskripsikan, kemudian kita diajarkan bagaimana menentukan nilai-nilai Aneka yang
bisa kita masukkan dalam rancangan aktualisasi kita nanti. Nah, dalam tahapan kegiatan aktualisasi kita nanti. Nah, di situ kita disuruh diajarkan untuk bagaimana menempatkan nilai aneka. Ya, ini termasuk nilai apa? Tahapan kegiatan ini masuk di nilai apa dia? Apakah dia di nilai akuntabilitas, apakah di nasionalisme, apakah di komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Ya, itu yang saya pahami, Bu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Zulhar Fandi. Terakhir, Ibu ini ya. Ibu-ibu ini santai. Diam-diam semua ini ya, diam-diam merayap ini. Tidak ada yang aktif ini saya lihat. Tidak ada yang raise hand. Oke, saya minta siapa ya? Ibu Musdalifah ya. Menjelaskan tambahan informasi terkait dengan apa yang dipahami baik dari saat MOC ya kemudian saat bertatap muka ya dengan Ibu Dewi. Silakan Ibu Musdalifah. Ya, makasih Bu. Ini kita diajarkan bagaimana kita mengaplikasikannya di tempat kerja masing-masing. Terus adapun nilai-nilai dasar ASN yaitu termasuk aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di sini akuntabilitas yaitu indikatornya, misalnya kepemimpinan kita diajarkan untuk memberikan contoh kepada orang lain tentang kita sebagai ASN yang memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Terus diajarkan tentang transparansi, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan. Terus etika nasionalisme yaitu pemahaman kita mengenai nilai-nilai kebangsaan. Indikatornya yaitu kita bisa menerapkan nilai-nilai dalam sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Itu kita pedoman dari Pancasila tersebut untuk memberikan nilai-nilai tentang nasionalisme. Terus etika publik yaitu kita diajarkan tentang bagaimana kita sebagai ASN untuk bisa memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, menjalankan tugas dengan baik, jujur, bertanggung jawab, mempunyai integritas tinggi, dan disiplin. Terus untuk komitmen mutu yaitu standar penjaminan mutu. Indikatornya meliputi kita efektif maksudnya tepat sasaran, efisien, mempunyai inovatif, dan berorientasi mutu. Yaitu kegiatan apa yang kita lakukan atau program yang kita lakukan itu diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Terus anti korupsi di sini kita diajarkan untuk memiliki sikap kejujuran, kepedulian, kemandirian, dan tanggung jawab keras dan kesederhanaan. Saya kira cuma itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada yang mau menambahkan? Ada kayaknya belum disebut begitu? Oke, Pak Rano, silakan Pak Rano. Ya, terima kasih Bu. Saya menambahkan sedikit saja tentang masalah agenda 2 yang terdiri dari 5 modul yang digabungkan menjadi aneka. Saya tinggal menambahkan sedikit dari penjelasan teman-teman tadi, dari Bapak-Bapak. Intinya, di sini saya mengambil satu kesimpulan bahwa di agenda kedua ini kita memang benar-benar diberikan tugas untuk menguatkan atau mendalami
apa-apa yang terjadi dari modul sebelumnya. Karena keterkaitan juga di sini, Bu. Keterkaitan antara modul 1 dengan agenda 1 dengan agenda 2 itu sangat erat. Di sini kita tinggal bagaimana mengimplementasikan masalah-masalah yang kita dapatkan dari agenda 1 itu dengan menganalisa dalam bentuk 5 kategori, baik dari akuntabilitas, komitmen mutu, dan seterusnya. Karena dari kelima modul ini memiliki beberapa indikator yang sama. Karena saya lihat kemarin di penjelasan itu, nilai jujur itu terdapat ada 3 modul kalau tidak salah. Di akuntabilitas ada, di anti korupsi ada, di etika publik ada. Tinggal kita bagaimana untuk mendalami, untuk memisah masalah ini dikategorikan jujur yang mana. Di sini kita lebih mendalami untuk masalah itu. Jadi inti dari persoalan agenda 2 ini, kita benar-benar paham dan benar-benar mengerti bagaimana kita menganalisa apa-apa persoalan yang terjadi dari agenda 1. Jadi di agenda 2 ini tinggal penyelesaian masalah untuk menganalisa agar masalah itu dapat selesai sesuai dengan indikator-indikator yang pas di dalamnya. Mungkin sekian, Bu, yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Saripah. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Kalau di akuntabilitas itu peserta diharapkan nanti bekerja sesuai dengan nilai-nilai akuntabilitas. Pekerjaan yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan itu efektif dan efisien, terus tidak netral, transparansi, tidak memihak, dan di nasionalisme itu peserta juga diharapkan nanti bekerja dengan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di etika publik kita bekerja sesuai dengan kode etik pejabat publik, tidak hanya bekerja tapi kita menerapkan juga pada kehidupan dan perilaku kita sehari-hari. Kemudian di komitmen mutu itu peserta diharapkan nantinya akan selalu bekerja dan selalu berinovasi pada pekerjaannya. Di anti korupsi, peserta diharapkan mampu membentuk perilaku yang amanah, jujur, serta berperan juga dalam pencegahan korupsi di lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya. Tadi sudah kayaknya sudah disimpulkan tadi sama Pak Parno tadi ya. Jadi sudah ada keterkaitan agenda 1 dan agenda 2. Jadi agenda 2 agenda 2 adalah nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen mutu, dan akronim dan etika. Jadi bukan nilai-nilai aneka, tapi nilai-nilai dasar PNS itu adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang ini nilai dasar ini ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang Undang-Undang ASN. Ya. Jadi itu nanti dijabarkan, ada 5 modul, jadi akuntabilitas itu apa, nasionalisme apa, etika publik yang Bapak Ibu sudah pelajari waktu MOOC, yang kemudian lebih didalami lagi ketika sudah tatap muka ya lewat online ini. Baik, jadi Bapak Ibu sudah paham semua itu akuntabilitas, ada berbagai nilai, yang kemudian ada beberapa nilai itu yang masuk ke dalam berapa nilai tadi ya, berapa indikator masuk di berapa nilai. Contoh tadi yang dicontohkan ada jujur, kemudian ada tanggung jawab. Gitu. Tanggung jawab itu ada akuntabilitas, ada di etika publik, misalnya, kemudian ada di nasionalisme, ada di misalnya gitu ya. Jadi itu yang mana ini ya? Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus sudah paham betul setiap indikator dari nilai tersebut. Jadi indikator dari akuntabilitas itu misalnya ada 9 gitu ya. Ada keadilan, ada integritas,
ada kejelasan, itu semua ada keseimbangan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sudah paham betul, dipelajari betul, sudah paham betul. Jadi saya bilang Bapak Ibu harus punya semacam buku pintar gitu, dibikin bahwa akuntabilitas itu indikatornya apa, kemudian nasionalisme apa, kemudian etika publik apa, komitmen mutu apa, dan anti korupsi itu apa. Kok jelas anti korupsi itu 9 ya, akuntabilitas itu 9. Nasionalisme ada 5, kemudian komitmen mutu juga 5. Kalau etika itu bisa diambil dari kode etik gitu ya. Jadi itu semua Bapak Ibu sudah pelajari. Yang itu adalah kalau yang disampaikan oleh Pak Rono tadi dari masalah-masalah. Kemudian kita sudah identifikasi, sudah analisis apa penyebabnya, kemudian kita sudah punya solusi. Nah, solusinya nanti ketika kita akan mengeksekusi itu harus menerapkan nilai-nilai ini. Jadi nilai-nilai nanti ini akan diterapkan pada saat Bapak Ibu sudah menganalisis isu-isu yang ada di tugas pokok dan fungsi. Mudah-mudahan Bapak Ibu penempatannya tidak bermasalah gitu ya, maksudnya jangan sampai yang harusnya adalah analis apa, maksudnya dinas apa gitu. Tapi kayaknya tidak ada tadi ketika perkenalan, semuanya sudah tepat sesuai dengan jabatan yang dilamar dulu. Jadi karena dalam di dalam latsar ini harus mestinya bukan latsar tapi maksudnya pengangkatan CPNS sekarang adalah sudah langsung ke jabatannya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang harusnya masuk sebagai misalnya analis lahan pertanian, tapi kerjanya di bagian barang dan jasa, pengadaan barang ya. Apa kalau di ini ya? Pokoknya di bagian aset gitulah. Jangan sampai Bapak Ibu di bagian analis lahan, tapi kerjanya adalah aset gitu. Yang dikerjakan adalah aset gitu. Jadi cuma ngurus barang-barang, mengidentifikasi, mencatat itu ya. Jadi jangan sampai ada yang salah gitu. Karena Bapak Ibu sudah punya uraian jabatan sendiri. Karena masing-masing ASN yang sekarang itu sudah dilengkapi dengan jabatan dan tiap jabatan punya uraian jabatannya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan sih tidak ada yang beda gitu. Jadi tetap. Tapi saya lihat dari yang guru sudah guru, yang di dinas perikanan di perikanan, kemudian yang Pak Parno ini di inspektorat ya, auditor, kemudian dinas ketahanan pangan. Semoga sudah tepat semua. Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bagaimana ya, jadi selalu saya ingatkan kenapa, karena nanti keterkaitan apa yang Bapak Ibu lakukan dengan nilai itu akan terulang terus gitu ya, diulang-ulang ketika membuat rancangan aktualisasi, sehingga harus betul-betul dipahami ini nilai-nilai dasar PNS ini dan indikatornya. Kemudian penjelasannya apa itu ya, jadi itu harus dipahami betul. Tanggung jawab, jadi kayak menghayal tanggung jawab yang mana ya, tanggung jawab yang mana, akuntabilitas atau anti korupsi gitu ya. Jadi itu nanti Bapak Ibu lebih dipelajari lagi ketika sudah dalam menyusun rancangan, sehingga lancar nanti ketika evaluasi atau waktu seminar. Baik, jadi saya rasa Bapak Ibu sudah paham ini tentang aneka. Silakan lebih di dalam lagi, nanti besok kalau tidak salah ujian ya, hari ini tidak usah panjang-panjang belajar hari ini. Oke, baik. Jadi aneka nilai dasar PNS kita tinggalkan. Sekarang saya masuk ke agenda 3. Bagaimana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan agenda 3? Saya minta 1-2 orang raise hand ya untuk menjelaskan pemahaman tentang agenda 3. Silakan. Belum ada yang raise hand untuk agenda 3. Oke, saya tunjuk ya. Oke, silakan Pak Julhar Fandi. Ya, makasih Bu. Ya, untuk agenda 3
yaitu kedudukan dan peran pegawai negeri sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ di dalamnya terdapat 3 modul, yaitu WOG atau Whole of Government, kemudian yang kedua ada pelayanan publik, dan yang ketiga itu ada manajemen ASN. Jadi di agenda 3 ini kita dicoba untuk bagaimana memahami apa itu WOG, yaitu pemerintahan yang terintegrasi, itu bagaimana adanya kolaborasi antara semua sektor dalam pemerintahan sehingga nantinya terwujudnya pelayanan publik yang prima, yang memuaskan untuk masyarakat. Dan juga dituntut juga bagaimana ASN itu dia mempunyai kompetensi bidang yang bagus di bidangnya. Di situ juga kita dituntut untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia kita sebagai ASN, kompetensi kita melalui berbagai aspek, mungkin dari pelatihan, mungkin juga dari usaha kita sendiri. Sudah tersedia berbagai media di sini, apalagi banyak media sosial untuk meningkatkan kompetensi kita di bidang kita masing-masing. Seperti itu yang saya pahami, Bu, dari ketiga modul itu, dari agenda ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Fandi. Selanjutnya yang ini ya, yang diam-diam ini ya. Oke, Ibu Fatma. Agenda 3. Ibu Fatma. Ibu Fatma? Ibu Fatma masih dengar suara saya? Ibu Fatma? Iya, Bu, baru masuk rumah. Ya. Ya. Silakan. Iya, Bu. Ya. Jaringanku ini bagaimana? Silakan Ibu. Silakan Bu Fatma. Pada agenda ini, pada agenda 3 kita belajar tentang Ibu Fatma satu ruangan dengan siapa? Halo? Bu Fatma? Ini online dari mana semua ya? Dari tempat masing, Bu. Masing-masing. Karena Ibu Fatma kok tertutup. Speakernya tapi masih terdengar. Ibu Fatma di mute itu, Bu. Ibu Fatma. Ibu di mute, Bu. Ibu Fatma? Ya, Ibu Fatma silakan. Maaf, Bu, ya. Pada agenda 3 kita belajar tentang kedudukan dan peran seorang aparatur sipil negara. Di mana kalau kedudukan kita sebagai aparatur negara yaitu menjalankan menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan kedudukan inilah kita memiliki peran sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang peran ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik, kemudian perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ketiga peran inilah tercakup dalam 3 materi yang dibahas, yaitu tentang bagaimana manajemen aparatur sipil negara, kemudian yang kedua tentang pelayanan publik, kemudian yang ketiga tentang whole of the government, yang manajemen publik tentang bagaimana peran seorang aparatur sipil negara menjadi aparatur yang profesional. Kemudian pada pelayan publik, bagaimana nilai-nilai atau etika yang harus kita terapkan dalam melaksanakan pelayanan. Kemudian whole of government tentang pelayanan yang terintegrasi satu sama lain. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, selanjutnya Ibu Salvia melengkapi apa yang dia. Ya, Bu.
Di agenda 3 kita belajar tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang modul pertama itu pelayanan publik. Di pelayanan publik itu kita diajarkan untuk bagaimana cara kita melakukan pelayanan, etiket pelayanan yang kita lakukan di tempat kerja. Terus yang kedua di modul manajemen, bagaimana kedudukan ASN, hak dan kewajiban ASN, serta kode etik dan kode perilaku ASN diatur. Terus yang ketiga di World of Government, merupakan satu kesatuan yang harus terintegrasi dengan baik. Dan yang terakhir itu kita kemarin diajarkan untuk langkah-langkah penetapan isu. Yang pertama itu penetapan isu, yang kedua prioritas masalah, ketiga mencari penyebab masalah, yang keempat akar penyebab masalah, 5 gagasan, dan keenam penentuan judul. Terima kasih, Bu. Oke, agenda 3. Agenda 3 terdiri dari merupakan kedudukan dan peran PNS dalam NKR. Kedudukan dan perannya. Kemudian jadi dia adalah sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan rekat dan pemersatu bangsa. Itu fungsi ya. Kalau perannya adalah bagaimana dia adalah sebagai perencana, pelaksana itu ya. Kemudian pengawas itu dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sudah pelajari itu semua. Jadi bagaimana manajemen ASN? Manajemen ASN itu namanya manajemen, dari dia berbicara tentang bagaimana perencanaan, bagaimana pengorganisasian, bagaimana kemudian aktualisasi actuating-nya dari manajemen ASN itu. Jadi ada POAK-nya di situ ya, jadi ada controlling. Bagaimana perencanaan. Di dalam manajemen ASN yang sangat menguatkan manajemen ASN adalah tentang sistem rate. Itu mestinya itu yang utama ya dalam manajemen ASN, itu adalah bagaimana sistem rate. Kemudian kita melihat bagaimana kita kan di semua, kalau tidak salah semua materi yang dibicarakan adalah menganalisis bagaimana ya, menganalisis masalah-masalah. Jadi kita akan menganalisis masalah di manajemen ASN. Ada enggak masalah di manajemen ASN? Bagaimana penerapan sistem merit dalam di manajemen ASN? Bagaimana perencanaan, bagaimana pengorganisasian gitu ya. Jadi itu kita bicarakan di manajemen ASN. Jadi analisis masalah itu ada semua, baik di agenda 1, 2, dan 3. Agenda 1 yang masih teori, kemudian dipraktekkan di agenda 2, 3. Jadi agenda 3, jadi ketika kita merancang suatu aktualisasi, rantangan nanti ya, adalah masalah-masalah itu ada di agenda 3. Bagaimana manajemen ASN, misalnya bagaimana sistem rate, apakah sudah diterapkan dengan benar, apa sistem merit itu gitu kan, bagaimana adalah promosi, kemudian bagaimana pengangkatan pegawai gitu ya, itu berdasarkan kompetensi, kemudian kinerja gitu ya. Ada yang paham sistem merit agenda 3? Siapa ya yang bawa ya? Ibu dokter tuh. Dokter Silvi. Ya. Jadi pasti sudah lengkap diajarkan di situ bagaimana sistem merit ya, bagaimana sistem merit itu apa, kemudian bagaimana masalah-masalah yang ada di manajemen ASN dari perencanaannya, kemudian apakah memang sudah benar gitu ya. Bagaimana pengadaan pegawai, apakah sudah sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kemudian bagaimana promosi. Promosi itu misalnya pengangkatan menduduki jabatan gitu ya, apakah di pejabat pengawas maupun administrator dan pejabat pimpinan tinggi, apakah sudah sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kemudian ditambahkan dengan integritas moral gitu. Apakah sudah sesuai. Kemudian di pelayanan publik, bagaimana, apakah prinsip-prinsip pelayanan publik sudah diterapkan, apakah SPM-nya sudah ada, apakah dan sebagainya itu analisis dari pelayanan publik. Kemudian di dalam whole of government itu ya, jadi bagaimana konsep kita bekerja sama, berkolaborasi untuk agar pelayanan itu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kalau dilayani sendiri itu baik, tapi
ketika kita berkolaborasi dengan yang lain itu akan menjadi lebih baik. Contohnya adalah ketika kita ingin kita memiliki concern gitu, kita rasa nasionalisme kita, bagaimana narkoba misalnya di sekolah-sekolah gitu ya, di sekolah, di SD, supaya narkoba tidak masuk ke dalam lingkungan sekolah. Guru-guru sendiri mungkin bisa kita mencegah itu. Tapi ketika berkolaborasi dengan pihak lain, maka itu menjadi lebih bagus lagi pelayanan terhadap bagaimana kewaspadaan dini kita terhadap ancaman narkoba misalnya. Gitu ya, jadi kita waspadanya, kita berkolaborasi misalnya sekolah dengan puskesmas, berarti dengan dinas kesehatan, kemudian dengan aparat di tingkat desa gitu ya. Jadi itu akan menjadi pelayanan menjadi lebih bagus. Jadi itu whole of government. Konsepnya adalah bagaimana kita berkolaborasi, koordinasi, bekerja sama dengan pihak lain agar pelayanan menjadi lebih baik. Kemudian kalau pelayanan publik, bagaimana apakah prinsip-prinsip pelayanan publik, SPM sudah ada semua di dalam pelayanan kita. Kalau belum, apa yang kurang. Jadi perbaikan yang terus-menerus gitu ya. Kalau di pelayanan publik itu perbaikan terus-menerus. Kemudian ketika buruk pelayanan publik, maka kita akan runut. Siapa yang salah nih? Sistemnya, manusianya, karena sarprasnya yang kurang, dan sebagainya. Jadi itu nanti kita lihat. Jadi sumber masalah dari nanti rancangan aktualisasi adalah di agenda 3. Jadi sumber masalah ada di manajemen ASN, di pelayanan publiknya, atau di whole of government. Apakah sudah ada whole of government-nya? Apakah bagaimana prinsip pelayanannya? Kemudian bagaimana manajemen ASN-nya, penempatan pegawainya apakah sudah sesuai? Itu masalahnya adalah ada di situ. Kemudian penyelesaiannya, jadi penyebabnya dari masalah itu adalah di bagaimana agenda 2 misalnya ya, penerapan aneka, belum diterapkannya aneka. Jadi masih ada yang korupsi, kerjanya tidak bagus, tidak disiplin dan sebagainya. Itu penyebab masalah dari yang agenda 3 tadi masalah, penyebabnya agenda 2, penyelesaiannya bisa agenda 1, 2, dan 3. Jadi ini keterkaitan dari tiap agenda. Jadi Bapak Ibu nanti kita pertemuan berikut itu kita sudah masuk ke bagaimana Bapak Ibu merancang aktualisasi ya, rancangan aktualisasi, pembimbingan rancangan aktualisasi, penulisan rancangan. Jadi di agenda 3 ini adalah sumber-sumber masalah yang nanti akan menjadi identifikasi dari isu itu berdasarkan itu. Sehingga ketika Bapak Ibu mengidentifikasi isu, maka yang ditanyakan adalah keterkaitannya dengan agenda 3. Isu diketerkaitannya dengan agenda 3. Ini isu ini terkait dengan agenda 3 yang mana? Jadi Ibu Bapak Ibu bisa menjelaskan apakah terkait dengan 3-nya. Ketika Bapak Ibu bisa melihat dengan secara dalam, maka Bapak Ibu bisa mengaitkan bahwa satu masalah itu ternyata bisa dilihat dari manajemen ASN-nya, dari pelayanan publiknya, dan kemudian dari whole of government-nya. Jadi itu ya. Jadi ini 3 agenda ini saling keterkaitan, maka nanti semuanya akan tertuang di agenda 4. Agenda 4, bagaimana teori-teori yang Bapak Ibu dapat di dalam materi kita, baik dari MOC maupun dari pertemuan di tatap muka secara online ini, itu akan tertuang di dalam naskah nanti rancangan aktualisasi. Dan kemudian habituasi adalah bagaimana teori itu diterapkan di tempat kerja. Ya, jadi keterkaitannya di situ. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau pernyataan dari Bapak Ibu terkait dengan pemahaman dari tiap agenda. Silakan. Kita tidak usah berlama-lama karena kalau misalnya Bapak Ibu bisa evaluasi ya. Ini mengingatkan kembali supaya besok lebih lancar lagi ketika evaluasi atau ujian. Oke, ada pertanyaan? Bapak Ibu terkait dengan bagaimana pemahaman di tiap agenda. Halo? Pak Armansyah, silakan. Ya, Pak Armansyah, silakan. Ya, di dalam agenda 3 ini Bu, yang saya pahami ini masalah best practice seperti bagaimana kasih Bu? Masalah apa? Best practice BOG. Dalam penerapannya Bu. Saya tidak dengar Bapak punya ini. Putus. Best practice. Best practice. Iya, WOG. Best practice-nya kenapa best practice? WOG. Saya belum paham Bu bagaimana penerapan sistemnya kayak best practice WOG.
Best practice itu kan contoh gitu, contoh yang apa namanya yang baik, yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh BOG misalnya di mana gitu ya. Samsat misalnya, Samsat di mana, itu kan ada BOG-nya di situ. Jadi ada beberapa instansi yang kerjasama. Kemudian mungkin di dinas apa ya itu best practice itu penerapan di mana? Penerapan di aktualisasi. Pak Armansyah. Ya karena minta maaf Bu, karena kemarin di agenda ketiga itu kita terlalu diajarkan masalah materi, hanya langsung ke contoh-contoh penerapan isu kayak tidak ada Bu agenda-agenda mengatakan bahwa best practice-nya bagaimana, sistem merit seperti apa, kita hanya banyak belajar di modul gitu. Ya, kalau bicara best practice adalah kita melihat yang sudah melaksanakan misalnya BOG dengan baik itu siapa, itu akan kita lihat. Di situ akan kita lihat apa sih yang membuat dia bagus gitu ya. Misalnya oke, yang pemegang peran ini dia harus apa gitu, yang itu kita pelajari. Tapi jadi itu nanti yang akan diterapkan di dalam apa namanya di dalam Bapak Ibu ketika membuat rancangan aktualisasi, itu best practice itu nanti Bapak Ibu bisa contoh gitu dalam Bapak Ibu berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang-orang lain. Misalnya Pak Armansyah ini, Armansyah di Dinas Perikanan. Sebagai apa tadi Pak Maaf? Pengendali hama penyakit ikan Bu. Oke, pengendali hama penyakit ikan ya, pengendali hama. Ketika ada hama ikan, Pak Armansyah ini harus bekerja sama dengan siapa ini supaya hama ini tidak akan muncul di dalam di Dinas Perikanan di perikanan tapi di kelompok-kelompok tani misalnya, kelompok tani ikan itu. Nelayan ya, kelompok nelayan misalnya tidak terjadi. Jadi Bapak harus kerjasama dengan siapa ini. Jadi supaya kerjasama jadi bagus, apa yang harus dilakukan itu dicontohkan, dibespekkan dengan instansi lain yang nanti kalau saya membuat kerjasama saya harus melakukan yang begini. Itu best practice. Jadi contoh, best practice itu contoh ya. Contoh-contoh terbaik yang sudah menerapkan misalnya di BOG-nya itu Pak Armansyah. Jadi Bapak menerapkannya itu adalah bagaimana mereka berkolaborasi dengan baik. Itu yang dicontohnya adalah bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan baik. Oke, berarti karena tidak ada ego sektor, jadi tidak ada yang merasa jago, tapi mereka semua merasa bahwa ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi sama dulu idenya, bahwa tujuannya adalah untuk bagaimana kita melayani masyarakat, kesejahteraan masyarakat gitu ya, misalnya di perikanan misalnya. Bagaimana supaya nelayan-nelayan ini tidak mengalami ada hama, misalnya hama udang kah, hama apa gitu ya, tidak ada. Kemudian Bapak harus bekerja sama dengan siapa? Kerjasama itu supaya bagus, misalnya antar nelayan saja misalnya ada kerjasama itu harus apa? Itu masing-masing harus paham. Itu jadi best practice-nya adalah Bapak melihat dari apa yang ada di luar sana di tempat lain, misalnya Pak Armansyah, contoh misalnya tentang bagaimana pengendalian hama ikan tadi misalnya, di mana sih yang ada contohnya? Kalau tidak ada contohnya, mungkin dicontoh misalnya contoh maksudnya tidak ada contoh itu tidak ada contoh di perikanannya belum ada misalnya ya. Berarti Bapak bisa mencontoh misalnya kerjasama di Samsat atau di BPBD misalnya ketika ada bencana itu dia bekerjasama dengan siapa semua. Masing-masing punya peran tapi tujuannya satu yaitu untuk itu misalnya begitu Pak. Jadi perspektif itu penempatannya adalah ketika Bapak Ibu ingin bekerja sama apa yang harus dilakukan supaya kerjasama itu berhasil. Itu Pak. Jadi saya bukan ya, tapi bagaimana kerjasama itu bisa berhasil untuk menyelesaikan isu yang Bapak miliki. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya supaya tidak tidak ada korupsi di antara kita, misalnya di instansi atau di tempat kita tidak ada korupsi, kerjasama dengan Pak Parno Bahtiar gitu ya. Jadi saya kerjasama dengan inspektorat, kerjasama dengan kejaksaan, kerjasama dengan apa supaya kita pelajari sama-sama ini. Kalau ini saya bikin begini boleh atau tidak kerjasama. Jadi kan nanti akan memberi itu ya. Jadi kerjasama bukan berarti saya tidak mengerti yang best practice Bapak maksudkan, saya tidak mengerti. Tapi yang kalau saya best practice itu adalah contoh supaya kita lihat yang bagus-bagus itu, berarti apa yang harus saya lakukan untuk di tempat saya. Itu ya, best practice itu contoh Pak Arman. Terima kasih banyak Bu. Ya, jadi contoh ya. Jadi nanti ketika saya terapkan di tempat saya, apa yang harus saya lakukan, Bapak bisa melihat itu. Jadi kemampuan kita menganalisis gitu ya, kemudian menganalisis kita, oke, berarti ini yang akan saya lakukan di tempat saya. Terima
Makanya dari materi 1, 2, 3 semuanya kalau tidak salah kemampuan Bapak menganalisis masalah, kemudian mengidentifikasi masalah ya, menganalisis penyebabnya apa, dan kemudian bagaimana solusi. Jadi itu Pak Armansyah yang bisa saya jelaskan. Mungkin tidak memuaskan, tapi kalau saya bicara best practice adalah contoh yang Bapak bisa, oh sana bagus. Ada banyak best practice tentang BOG ya, tadi Bapak bisa contoh yang mana nih yang bisa saya pakai gitu. Untuk misalnya Bapak kerjasama nanti. Oke, baik. Selanjutnya Pak Parno, Batiar. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ini keterkaitan kita dengan agenda 3 yang mungkin akan berpengaruh di pengambilan judul aktualisasi nantinya Bu. Di sini saya Bu, mungkin saya ambil contoh diri saya pribadi sesuai dengan jabatan yang saya lamar kemarin. Di situ ahli pertama auditor. Tapi selama orientasi saya di tempat kerja, saya ditempatkan di bagian keuangan. Nah, jadi itu yang saya pertanyakan Bu, apakah ini mungkin ada pengaruh dengan judul aktualisasi nantinya yang kita seminarkan dengan kondisi orientasi saya di bagian keuangan belum sesuai dengan jabatan yang saya lamar Bu. Demikian Bu. Ya, oke. Ibu Iva dengar itu ya, ada kasus nih Bu. Ibu Iva tadi kayaknya ada nih Ibu Iva. Jadi kasusnya Pak Parno harusnya dia adalah auditor ahli pertama tapi ditempatkan di bagian keuangan. Jadi memang ketika kita aktualisasi adalah berdasarkan masalah-masalah yang ada di tugas pokok dan fungsi gitu. Makanya tadi ternyata Bapak langsung lakukan, aduh saya kasus nih kayaknya gitu ya. Jadi harusnya Bapak adalah auditor gitu, tapi ternyata ditempatkan di keuangan. Tentu saja deskripsi tugasnya berbeda, ya kan? Ya Pak Parno, berbeda ya, deskripsi tugasnya berbeda. Ya itu akan berpengaruh. Ya nanti mungkin Bapak untuk karena nanti kenapa auditor kerjanya cuma keuangan semua kan begitu. Tapi Bapak ketika disuruh menganalisis masalah auditor ini saya tidak tahu karena saya belum turun di situ gitu. Jadi memang ini ribet ya. Tapi nanti silahkan didiskusikan bahwa itu adalah kasus. Jadi bagaimana nanti dari mentornya, ini terserah mentornya saja ya, mentor nanti apa bukan judul. Jadi bukan judul. Yang kita masalah di sini adalah bagaimana nanti isu saya gitu. Apakah tentang keuangan atau tentang tugas pokok saya sesuai jabatan sebagai auditor yang sebenarnya belum pernah saya kerjakan gitu kan. Jadi nanti repot Pak Parno. Jadi ini kemudian Bapak harus berusaha untuk kembali ke jalan yang lurus Pak, ke jalan yang benar. Jadi Bapak auditor harusnya ke tempat auditor gitu ya. Apakah penempatannya dari BKPSDM yang salah atau dari dalam inspektorat sendiri yang menempatkan Bapak di keuangan lagi nih karena ini sudah Bapak ditempatkan di keuangan misalnya. Itu ya. Jadi nanti penyelesaiannya adalah bagaimana kalau kita sih Bapak taunya auditor ya. Kok masalahnya keuangan? Ya keuangannya harus keuangan instansi lain gitu atau mungkin Bapak mengaudit inspektorat sendiri gitu kan. Jadi gitu. Jadi ini masalah nanti dibicarakan dengan mentor Pak ya. Kemudian saya rasa Bapak harus segera meluruskan, Bapak harus kembali ke auditor. Nanti mungkin besar karena Bapak harus membuat rancangan itu harus sesuai jabatan. Nanti membuat SKP dan sebagainya. Baik, jadi Bapak Ibu kayaknya pertemuan kita ini sudah selesai gitu ya, tinggal 10 detik lagi. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita ketemu lagi tanggal 21 dan Bapak Ibu sudah punya isu. Saya mohon maaf dan atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Bambang. Terima kasih host. Terima kasih Bapak Ibu. Mana suaramu? Ibu Stince, Pak Bambang. Boleh nggak saya? Mana Ibu? Boleh nggak saya satu room sama Bu Ibu Vivi Vivi. sebentar? Mana Ibu Vivi? Mana sudah? Tidak boleh Pak. Tidak boleh Pak. Buatkan flash, buatkan room saya.